Halo guys, gue mau ngurusin narasi sesat dari Ustadz Felixio ya soal penjajahan pemikiran karena Pak Prabowo kita duduk satu meja bahas biasa. Katanya ini madness dan menjijikkan. Maaf ya Tat, tapi mari kita bedah satu persatu mana yang lebih menjijikkan. Diplomasi nyata untuk hentikan genosid atau jualan retorika yang bikin rakyat jadi bangsa kerdil. Yang pertama soal satu grup sama Israel dan bahas perdamaian. Felixio sebut ini sakit dan menjijikkan. Tat, yang sakit itu kalau kita cuma nonton dari jauh sambil dakwah di ruangan ber-AC saat orang Palestina dibantai. Dalam politik global ya, kalau mau hentikan perang, kamu harus bicara sama musuh. Rasulullah saja melakukan perjanjian Hudaybiyah dengan kafir Quraisy yang jelas-jelas musuh Islam. Apakah Rasulullah pantas disebut dengan apa yang kamu katakan tadi? Tidak, itu tidak strategi tingkat tinggi. Berhenti memandulkan logika umat dengan emosi sempit. Tat. 2. Soal plan Nugasa dan utusan Amerika, Rubio dan Kok. Felixio sebut ini ide penjajahan yang nggak boleh diikuti. Tat, dunia ini nggak berputar di sekitar meja makan kita saja. Amerika itu pemain kunci. Kalau Indonesia menarik diri dari membiarkan Nugasa dirancang tanpa kehadiran kita, siapa yang bakal bela hak Palestina di sana? Kita masuk ke lingkaran itu bukan buat jadi kacung, tapi buat jadi rem supaya mereka nggak seenaknya. Jadi keluar dari meja runding itu namanya pengecut, bukan prinsip. 3. Soal duit dan suara rakyat Indonesia. Felixio sebut kita nggak ridho suara kita dipakai buat menjamin keamanan Israel. Tat, jangan bawa-bawa suara rakyat buat narasi yang menyesatkan. Rakyat Indonesia itu mau genosid berhenti. Menjamin keamanan kawasan buat opis itu langkah taktis supaya bantuan bisa masuk dan peluru berhenti terbang. Itu bukan demi Israel, itu demi menyelamatkan nyawa muslim di sana ya, yaitu Palestina. Jangan manipulasi keridaan rakyat untuk agenda provokasi anti pemerintah. 4. Soal penjajahan pemikiran. Ustadz Felixio sebut menyelesaikan masalah dengan ide penjajahan adalah puncak penjajahan pemikiran. Tat, kamu salah besar. Penjajahan pemikiran yang sebenarnya adalah saat kamu merasa paling suci dengan cara mengisolasi diri dan menolak dialog. Itu adalah mental pecundang yang merasa bakal kalah sebelum tanding. Indonesia itu negara besar, kita punya visi sendiri. Kita pakai panggung internasional buat tekan mereka, bukan malah lari dari panggung. Ustadz bilang masalahnya ada di kepala, betul. Masalahnya ada ketika ada orang yang lebih mementingkan citra kesucian moralnya daripada mencari solusi konkret buat nyawa yang hilang di Gaza. Berhenti jualan narasi kegilaan kalau nyatanya Ustadz nggak punya solusi selain maki-maki diplomasi negara. Palestina butuh pejuang di meja runding yang berani kotor tangan, bukan komentator yang cuma bisa goreng isu lewat video. Saya, Novi Mahendra, saya pilih logika, bukan sekedar retorika. Terima kasih.